Baik, kita lanjutkan ke presentasi modul yang ketiga yang membahas tentang tema pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Pembahasan pertama mengenai pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pengembangan tes hasil belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan tabel spesifikasi. Yang kedua, merumuskan indikator. Yang ketiga, merumuskan soal. Yang keempat, melakukan uji coba soal. Yang kelima, melakukan analisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal. Yang ketujuh, melaksanakan tes. Dan yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Kemudian, analisis hasil tes belajar. Yang pertama, analisis tingkat kesukaran soal adalah analisis tentang sejauh mana soal itu dijawab benar atau dijawab salah oleh peserta tes atau testi, sehingga dapat diketahui mana soal yang termasuk dalam kategori mudah, sedang, atau sulit. Untuk mencari tingkat kesukaran soal dilakukan dengan membandingkan jumlah peserta tes yang menjawab benar dan jumlah seluruh peserta tes. Kemudian analisis daya pembeda soal. Daya pembeda soal adalah kemampuan soal dalam membedakan antara kelompok atas atau siswa yang nilainya tinggi dengan kelompok bawah atau siswa yang nilainya rendah. Artinya, sebuah soal dikatakan baik apabila soal tersebut dijawab benar oleh siswa yang nilainya tinggi atau pintar dan dijawab salah oleh siswa yang nilainya rendah atau bodoh. Sebaliknya, soal dikatakan buruk apabila soal tersebut dijawab benar oleh siswa yang nilainya rendah dan dijawab salah oleh siswa yang nilainya tinggi. Kemudian lanjutan dari analisis hasil tes belajar itu analisis pola jawaban soal. Kemudian analisis pola jawaban soal adalah analisis terhadap distribusi jawaban peserta tes terhadap soal pilihan ganda. Dengan menganalisis pola jawaban soal, maka akan diketahui efektivitas option kunci dan option pengecoh, sehingga dapat digunakan atau dibuat option tersebut. Dan analisis validitas tes. Validitas berasal dari kata dasar valid yang secara bahasa berarti sahih atau tepat. Sedangkan menurut istilah, valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan, tingkat kesahihan dan atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Misalnya, jika kita ingin mengukur tinggi badan, maka alat ukur yang valid adalah meteran. Dalam penilaian pembelajaran, validitas tes hasil belajar berarti tingkat kesahihan suatu tes. Tes hasil belajar dikatakan valid apabila alat evaluasi atau soal-soal yang membangun tes tersebut mampu mengukur kemampuan siswa sesuai dengan apa yang ingin kita ukur. Misalnya, jika kita ingin mengukur kemampuan siswa dalam melakukan wudhu, maka alat ukur yang valid adalah tes praktik wudhu. Kemudian pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama yaitu pengolahan nilai hasil belajar yang berbentuk tes. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi tes yang digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif dan sebagian aspek psikomotorik. Untuk aspek kognitif, tes dibedakan antara tes objektif dengan tes subjektif. Kemudian, pengolahan nilai hasil belajar yang berbentuk non-tes. Pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi non-tes yang digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek afektif atau sikap dan yaitu dengan menggunakan observasi, angket, atau self-evaluation dan penilaian antar peserta didik dan jurnal.
Non-tes juga digunakan untuk menilai aspek kompetensi psikomotorik. Kemudian program remedial, pelaksanaan program tindak lanjut. Program remedial adalah program tindak lanjut dari kegiatan evaluasi hasil belajar terhadap peserta didik yang menunjukkan kegagalan mencapai KKM dalam bentuk pemberian tindakan pembelajaran perbaikan karena diasumsikan mengalami kesulitan belajar. Dalam pembelajaran remedial harus digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik agar peserta menjadi lebih mudah memahami dari konsep dasar yang dianggap sulit dipahami. Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas. Tujuan pembelajaran remedial ialah membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Kemudian program pengayaan. Program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Dua model pembelajaran yang dilaksanakan dalam program pengayaan, yaitu dengan memberikan pelajaran tambahan kepada peserta didik yang lamban dengan mentoring dan tutoring, kemudian dengan memberikan penugasan dalam bentuk project yang hasilnya dapat dipresentasikan di depan teman-teman sekelasnya. Mungkin ini untuk hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk presentasi modul yang ketiga, dan kita akan lanjut ke modul yang keempat.